Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Drama Politik. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suasana di ruang rapat paripurna DPR RI mendadak mencekam, seolah oksigen tersedot habis oleh ketegangan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Di tengah podium, Purbaya berdiri dengan dada yang naik turun menahan amarah, sementara tatapan matanya tajam menghujam ke arah jajaran pimpinan dewan. Suara dentuman palu sidang yang baru saja diketuk masih bergema, menandakan penundaan pembahasan RUU perampasan aset koruptor yang memicu sorak-sorai protes dari barisan oposisi. Bagi Purbaya, keputusan ini bukan sekadar penundaan administratif, melainkan sebuah penghinaan nyata terhadap akal sehat rakyat yang selama ini mendambakan keadilan. Di sisi lain ruangan, Puan Maharani duduk dengan wajah yang tegang, mencoba mempertahankan ketenangan di tengah riuhnya interupsi yang tak kunjung berhenti. Ia menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan kini dipantau oleh jutaan pasang mata di seluruh negeri, dan salah langkah sedikit saja bisa menjadi bumerang fatal bagi partainya. Megawati Soekarnoputri, yang memperhatikan dari ruang observasi khusus, tampak menyilangkan tangan dengan sorot mata yang sulit diartikan, menciptakan aura otoritas yang membuat suasana menjadi semakin berat. Keheningan di antara keduanya justru terasa lebih menakutkan dibandingkan teriakan massa di luar gedung. Tiba-tiba, Purbaya menggebrak meja, suaranya menggelegar memecah kebisingan ruang sidang, menantang legitimasi penundaan RUU tersebut dengan narasi yang mengguncang. Ia secara terbuka menuding bahwa ada upaya sistematis untuk melindungi para koruptor kakap yang selama ini bermain di balik layar kebijakan publik. Jika hari ini kita menutup pintu bagi hukum, maka besok sejarah akan mencatat bahwa lembaga ini adalah pelindung para pencuri uang rakyat. Serunya dengan nada yang bergetar penuh emosi, membuat suasana ruang sidang seketika terdiam kaku. Prabowo, yang duduk di barisan depan, perlahan berdiri dengan postur tubuh yang kokoh dan kewibawaan seorang pemimpin yang tak terelakkan. Ia memberikan dukungan penuh kepada Purbaya, dengan gestur yang menunjukkan bahwa ia siap mengerahkan segala kekuatan politik yang ia miliki untuk melawan keputusan sepihak tersebut. Tatapan Prabowo tidak tertuju pada pimpinan dewan, melainkan langsung ke arah Puan, sebuah tantangan bisu yang menyiratkan bahwa babak baru pertarungan kekuasaan baru saja dimulai. Ruang sidang kini terbelah menjadi dua kutub yang siap meledak kapan saja. Puan Maharani merespons dengan tatapan dingin, mencoba membalas tekanan tersebut dengan argumentasi formalistik tentang prosedur hukum yang harus dihormati. Namun, suaranya tampak sedikit gemetar saat ia menyadari bahwa narasi DPR melindungi koruptor telah menyebar luas ke media sosial dengan kecepatan yang mengerikan. Di belakangnya, beberapa anggota fraksi terlihat mulai panik, menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perang opini yang sulit untuk dimenangkan. Ketegangan semakin memuncak ketika Purbaya kembali menantang Puan untuk berdebat secara terbuka mengenai urgensi pengesahan RUU tersebut. Situasi semakin memanas ketika anggota fraksi lain mulai berdiri, beberapa mendukung Purbaya sementara yang lain mencoba membela keputusan penundaan tersebut. Teriakan, "Hidup rakyat" bersahutan dengan teriakan, "sesuai prosedur", menciptakan kebisingan yang kacau balau di dalam gedung parlemen. Megawati, yang masih diam mematung, akhirnya mengisyaratkan sesuatu kepada ajudannya, sebuah gestur yang biasanya menandakan bahwa akan ada langkah drastis yang segera diambil. Ketegangan ini bukan lagi sekadar debat hukum, melainkan pertaruhan nyawa politik bagi semua orang yang ada di ruangan tersebut. Kamera-kamera wartawan dari balkon atas menyorot tajam ke arah wajah-wajah yang tegang, menangkap setiap tetes keringat dan kerutan di dahi para politisi. Gambar-gambar ini dengan cepat diunggah ke internet, memicu gelombang kemarahan publik yang lebih besar di luar gedung. Rakyat di seluruh pelosok Indonesia menanti dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah hari ini akan menjadi awal dari reformasi besar atau justru kehancuran total tatanan hukum negeri. Ketidakpastian menyelimuti atmosfer, seolah badai besar sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Di puncak ketegangan, Puan akhirnya mengetuk palu untuk menangguhkan sidang secara mendadak, sebuah tindakan yang justru membuat massa di luar gedung semakin beringas. Purbaya dan Prabowo tidak tinggal diam, mereka segera melakukan konferensi pers dadakan di koridor, langsung di hadapan wartawan yang telah menanti.
Dalam waktu singkat, narasi bahwa DPR sengaja menunda demi meloloskan koruptor menjadi trending topik nasional, memojokkan posisi Puan dan Megawati ke titik yang paling sulit dalam karir politik mereka. Babak pertama telah berakhir, namun api konflik baru saja disulut. Pasca penangguhan sidang yang kacau, suasana di balik pintu tertutup ruang pimpinan DPR menjadi jauh lebih mencekam daripada kebisingan di ruang paripurna. Megawati, yang kini turun langsung dari ruang observasi, berjalan perlahan menyusuri koridor dengan aura yang mampu membungkam siapapun yang berani menatapnya. Puan berjalan di belakangnya, wajahnya masih menyisakan sisa ketegangan, namun matanya kini berkilat dengan tekad untuk melakukan serangan balik yang mematikan. Mereka tahu bahwa di era digital ini, opini publik adalah senjata utama, dan mereka tidak bisa membiarkan narasi Purbaya dan Prabowo terus mendominasi arus informasi. Di sudut lain gedung, Prabowo dan Purbaya sedang membedah rekaman video yang baru saja diunggah ke media sosial, memantau bagaimana gelombang dukungan publik mengalir deras ke arah mereka. Prabowo, dengan ketenangan seorang veteran, menganalisis pola serangan yang kemungkinan besar akan diluncurkan oleh pihak lawan dalam beberapa jam ke depan. Ia memberikan instruksi tegas kepada tim media mereka untuk memperluas narasi keadilan, tidak hanya fokus pada RUU perampasan aset, tetapi juga pada isu integritas lembaga secara keseluruhan. Ruangan itu penuh dengan layar yang menyala, menampilkan data tren yang bergerak secepat peluru. Puan, dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para loyalisnya, mulai menyusun strategi kontra narasi yang menargetkan reputasi Purbaya sebagai sosok yang dianggap populis murahan. Ia menekankan pentingnya menggunakan data hukum yang rumit untuk mematahkan argumen emosional Purbaya, mencoba mengalihkan fokus masyarakat dari esensi korupsi ke aspek teknis yang membosankan namun membingungkan. Mereka menyiapkan dokumen-dokumen tebal yang dirancang untuk memutarbalikkan fakta, menjadikan argumen Purbaya seolah-olah sebagai tindakan inkonstitusional yang membahayakan stabilitas negara. Sementara itu, Megawati melakukan panggilan telepon pribadi ke sejumlah elit politik lainnya, membangun aliansi rahasia untuk mengepung posisi Prabowo dari berbagai sudut. Suara Megawati yang tenang namun tegas di ujung telepon seolah memberikan komando bagi para sekutunya untuk mulai menyebarkan informasi miring mengenai masa lalu Purbaya. Ia tahu betul bahwa di dunia politik, serangan terhadap karakter seseorang seringkali lebih efektif daripada mendebat kebijakan yang sebenarnya. Senyum tipis terukir di wajahnya saat ia merasa kendali atas situasi mulai kembali ke tangannya. Di sisi lain, Purbaya yang merasakan adanya pergerakan tidak wajar dari pihak lawan, justru semakin gencar melakukan siaran langsung. Melalui akun media sosialnya, ia membongkar detail-detail kecil mengenai aset-aset yang seharusnya disita negara jika RUU tersebut disahkan, memberikan bukti visual yang membuat publik semakin geram. Strategi Purbaya adalah membuat masyarakat tidak bisa lagi berpaling, memaksa setiap orang untuk memihak pada keadilan yang nyata. Ia menantang kembali Puan untuk berdebat di ruang publik, bukan di ruang tertutup yang penuh dengan aturan birokrasi yang membelenggu. Prabowo, menyadari bahwa taktik Puan akan menyasar pada pembunuhan karakter, mulai mengambil langkah preventif dengan menyiapkan data pendukung yang tak terbantahkan. Ia mengumpulkan para ahli hukum independen yang bersedia berdiri di pihak mereka, memberikan legitimasi akademis pada setiap argumen yang mereka ajukan. Bagi Prabowo, pertarungan ini bukan lagi soal memenangkan opini dalam satu hari, melainkan tentang membangun fondasi kebenaran yang tidak akan mudah diruntuhkan oleh fitnah politik yang terorganisir. Kesenjangan antara dua kubu semakin melebar, menciptakan polarisasi yang tajam di antara para anggota dewan lainnya yang terjebak di tengah-tengah. Banyak dari mereka mulai merasa terancam, terjepit di antara loyalitas partai dan ketakutan akan kemarahan rakyat yang kian membara. Megawati memahami kegelisahan ini dan mulai menggunakan taktik tangan besi, mengancam akan mencabut posisi strategis siapapun yang berani membelot ke kubu Purbaya dan Prabowo. Ketakutan kini menjadi komoditas yang sangat berharga dalam permainan catur politik ini. Saat malam tiba, lampu gedung DPR tetap menyala terang, simbol dari pertempuran ideologi yang tidak mengenal waktu istirahat. Di luar gedung, demonstran mulai membangun tenda-tenda kecil, bersumpah tidak akan beranjak sampai tuntutan mereka dipenuhi. Pertarungan kini bukan lagi soal siapa yang paling keras berteriak di podium,
melainkan siapa yang paling mampu bertahan saat tekanan dari publik dan lawan politik menghantam tanpa henti. Babak kedua telah berakhir dengan persiapan matang dari kedua belah pihak, siap untuk meledakkan babak ketiga yang akan jauh lebih brutal. Gedung DPR kini telah berubah menjadi arena gladiator modern. Tekanan publik yang tak terbendung akhirnya memaksa Puan Maharani untuk menyetujui debat terbuka di ruang rapat paripurna, yang disiarkan secara langsung ke seluruh pelosok Nusantara. Purbaya melangkah masuk dengan setelan jas hitam yang rapi, membawa tumpukan dokumen yang ia sebut sebagai arsip kebenaran, sementara Prabowo berjalan di sampingnya dengan langkah mantap, aura ketegasannya mengisi setiap ruang yang ia lewati. Di sisi lain, Puan dan Megawati sudah duduk di kursi utama dengan wajah yang tampak dingin dan tak tergoyahkan, siap menghadapi serangan yang telah mereka antisipasi. Suasana ruangan terasa sesak oleh kehadiran para anggota dewan yang terbagi menjadi dua kubu, menciptakan garis demarkasi yang jelas di antara mereka. Kamera televisi yang menyorot dari berbagai sudut menangkap ekspresi tegang di wajah Puan saat ia menatap tajam ke arah Purbaya, sementara suara riuh rendah dari pengunjung di balkon mulai memenuhi ruangan sebelum sempat diredam oleh pimpinan sidang. Megawati, yang duduk tepat di samping Puan, sesekali membisikkan sesuatu ke telinga anaknya, memberikan instruksi terakhir untuk menjaga pertahanan agar tidak retak oleh agitasi lawan. Ini adalah momen kebenaran bagi mereka semua. Purbaya memulai debat dengan membuka data terkait kasus korupsi senilai 348 miliar rupiah yang menjadi pusat perhatian publik, sebuah angka yang ia sebut sebagai simbol pengkhianatan terhadap konstitusi. Ia tidak hanya berbicara soal angka, tetapi membawa emosi rakyat yang merasa dipermainkan oleh putusan hukum yang terkesan ringan, yaitu hanya 1,5 tahun penjara bagi koruptor kakap. Suaranya menggema, menantang legitimasi DPR dalam menunda RUU perampasan aset yang seharusnya bisa menjadi tameng bagi negara dari para pencuri uang rakyat. Argumennya tajam, menuduh bahwa penundaan tersebut adalah bentuk perlindungan terselubung terhadap aktor-aktor di balik layar. Puan Maharani menanggapi dengan taktik defensif yang sangat terukur, menuding Purbaya melakukan politisasi hukum demi kepentingan elektoral pribadinya. Ia memaparkan argumen teknis bahwa proses legislasi harus melalui tahapan yang prosedural dan tidak bisa dipaksakan hanya karena desakan massa atau teriakan di media sosial. Puan dengan tegas menyatakan bahwa DPR bertindak atas dasar kedaulatan hukum, bukan di bawah ancaman oknum tertentu yang mencoba mendelegitimasi lembaga negara. Ketegangan memuncak ketika Puan mulai mengangkat isu stabilitas nasional, menyebut aksi Purbaya sebagai ancaman bagi ketertiban umum. Prabowo, yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya memotong dengan pernyataan yang singkat namun menghujam tepat ke jantung permasalahan. Ia mempertanyakan moralitas di balik keputusan-keputusan yang diambil di gedung tersebut, menantang Puan dan Megawati untuk berani bersumpah bahwa tidak ada kepentingan pribadi yang bermain dalam penundaan RUU tersebut. Interupsi Prabowo memicu kegaduhan yang luar biasa, suara teriakan pendukung dari dalam ruang sidang pun tak lagi bisa dikendalikan oleh pimpinan rapat. Puan terlihat mulai kehilangan ketenangannya, jari-jarinya mencengkeram mikrofon dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Megawati akhirnya mengambil alih mikrofon, suaranya yang dalam dan berwibawa seketika membuat seisi ruangan terdiam, menuntut penghormatan terhadap marwah lembaga DPR. Ia memberikan pidato yang menyentuh soal sejarah partai dan perjuangan ideologi, mencoba mengalihkan narasi dari isu korupsi ke arah persatuan nasional yang sedang terancam. Namun, Purbaya justru merespons dengan tawa sinis yang tertangkap jelas oleh mikrofon, mempertanyakan apa gunanya ideologi jika pada praktiknya rakyat harus menanggung beban akibat korupsi yang dibiarkan. Debat pun berubah menjadi ajang saling serang yang semakin tidak terkendali. Wartawan di luar gedung melaporkan secara langsung bahwa situasi di dalam ruangan sudah mencapai titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah parlemen modern. Rakyat yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, di pasar, dan di warung-warung mulai menunjukkan reaksi yang beragam, dengan sebagian besar tampak muak melihat drama yang terjadi di hadapan mereka. Purbaya dan Prabowo tetap pada posisi mereka, tidak sedikit pun mundur meski ditekan oleh otoritas yang ada di tangan lawan. Mereka tahu bahwa setiap detik dari debat ini sedang direkam dalam sejarah sebagai bukti kegagalan atau keberhasilan sebuah sistem dalam membersihkan dirinya sendiri. Ketika Puan mengetuk palu sidang tanda istirahat,
ruangan tidak langsung tenang, justru terjadi adu argumen sengit antar fraksi di lantai dasar. Purbaya terlihat berbicara dengan Prabowo dengan gestur serius, menyusun strategi untuk babak kedua yang akan segera dimulai. Sementara di ruang tertutup, Puan dan Megawati terlihat sedang berdiskusi dengan wajah yang tampak lelah namun tetap penuh ambisi, menyadari bahwa setiap kata yang terucap di debat ini akan menentukan nasib masa depan mereka di mata publik. Badai belum usai, dan babak berikutnya dijanjikan akan lebih menegangkan lagi. Ketegangan di balik layar mencapai titik didih saat jeda sidang dimanfaatkan untuk melakukan manuver-manuver kotor. Di ruang tunggu VIP, Megawati terlihat melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa ketua fraksi lawan untuk membujuk mereka agar menarik dukungan dari Purbaya dan Prabowo. Dengan janji-janji jabatan strategis dan ancaman pemotongan dana kampanye, ia mencoba meruntuhkan solidaritas yang dibangun di kubu lawan. Puan Maharani, yang mendampingi ibunya, tampak mulai menguasai emosinya dan mulai menyusun skenario untuk membungkam Purbaya dengan menjeratnya melalui tuduhan pelanggaran tata tertib sidang yang sengaja mereka rekayasa. Di sisi lain, Purbaya menerima informasi intelijen dari orang dalam bahwa ada upaya untuk menyabotase dokumen bukti kasus korupsi senilai 348 miliar rupiah yang ia bawa. Prabowo segera mengambil tindakan protektif, memerintahkan tim keamanannya untuk menjaga ketat berkas-berkas tersebut agar tidak lenyap atau diganti dengan dokumen palsu. Mereka sadar bahwa lawan tidak akan segan-segan menggunakan cara kotor untuk menghilangkan jejak kejahatan yang tertangkap dalam gambar 53.876.jpg. Ketakutan akan adanya pengkhianatan dari dalam kubu sendiri juga mulai menghantui mereka, mengingat besarnya tekanan finansial yang bisa menggoyahkan loyalitas siapapun. Tepat saat sidang akan dilanjutkan, sebuah insiden tak terduga terjadi di lorong gedung DPR. Seorang staf ahli yang memegang kunci akses ke sistem presentasi digital tiba-tiba menghilang, menyebabkan materi pembuktian Purbaya tidak bisa ditampilkan di layar raksasa ruang paripurna. Puan Maharani dengan sigap memanfaatkan momen teknis tersebut untuk menekan Purbaya agar segera mengakhiri argumennya karena dianggap tidak kooperatif dan menghambat jalannya sidang. Sorak-sorai protes kembali membahana, namun Puan tetap bergeming dengan wajah dinginnya, mencoba menunjukkan dominasi kekuasaan di depan kamera nasional. Megawati tampak memberikan senyum kemenangan kecil dari kursinya, merasa bahwa strategi sabotase informasi telah berhasil memojokkan lawan. Namun, Prabowo tidak kehilangan akal, ia segera memerintahkan timnya untuk mendistribusikan salinan fisik bukti tersebut kepada seluruh wartawan dan anggota dewan yang hadir di lokasi. Aksi bagi-bagi dokumen ini memicu keributan fisik kecil di antara petugas keamanan gedung dan pendukung Purbaya, mengubah ruang sidang yang mulia menjadi arena tarik-menarik kertas yang memalukan. Publik yang menonton lewat siaran langsung semakin marah melihat bagaimana para wakil rakyat justru saling berebut dokumen bukti korupsi. Kekacauan semakin parah ketika beberapa anggota fraksi yang tadinya netral tiba-tiba berubah haluan setelah menerima instruksi mendadak dari pimpinan partai mereka. Pengkhianatan ini terlihat jelas saat mereka berbalik menyerang Purbaya dengan tuduhan bahwa ia menyebarkan hoaks terkait vonis 1,5 tahun bagi koruptor yang tertampil di 53.876.jpg. Tuduhan ini membuat Purbaya murka, ia menunjuk langsung ke arah kursi pimpinan dan berteriak bahwa keadilan di negara ini sudah benar-benar mati di tangan mereka yang haus kekuasaan. Puan Maharani hanya bisa memalingkan wajah, mengabaikan teriakan tersebut demi menjaga martabat partai di depan kamera. Di tengah kebingungan, Prabowo mengambil alih situasi dengan berdiri tegak di tengah ruangan, memerintahkan seluruh anggota untuk tenang. Suaranya yang berat dan penuh wibawa memaksa seisi ruangan terdiam sejenak, memberikan ruang bagi Purbaya untuk memaparkan bahwa bukti korupsi 348 miliar rupiah tersebut nyata dan bukan sekadar angka fiktif. Ia menantang siapapun yang berani membantah data tersebut untuk maju ke depan dan berdebat secara jujur tanpa trik sabotase. Namun, tak satu pun dari kubu Puan yang berani maju, mereka memilih bersembunyi di balik aturan tata tertib yang kaku. Taktik manipulasi yang dilakukan oleh Megawati dan Puan perlahan-lahan justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Publik yang melihat upaya sabotase sistem dan pembungkaman bukti di siaran langsung mulai turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Narasi bahwa DPR mengaku korupsi boleh, seperti yang terlihat dalam
Narasi di 53.876.jpg menjadi bahan bakar kemarahan massa yang tidak bisa lagi dipadamkan oleh pidato formalitas. Puan Maharani mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas narasi publik, dan posisinya kini berada di ujung tanduk. Malam itu, di dalam gedung yang dingin, kedua kubu akhirnya menyadari bahwa permainan telah berubah menjadi perang terbuka. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi damai, dan setiap pihak kini hanya memikirkan cara untuk selamat dari badai kemarahan rakyat yang akan segera menghancurkan gedung ini. Purbaya dan Prabowo telah berhasil membongkar topeng, sementara Puan dan Megawati terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan absolut tidak bisa selalu membungkam kebenaran. Babak keempat berakhir dengan ketegangan yang menyesakkan, menanti ledakan besar yang akan terjadi di babak selanjutnya. Suara dentuman di luar gedung DPR bukan lagi sekadar gaung protes, melainkan gemuruh ribuan kaki yang berpadu dengan teriakan menuntut keadilan. Pintu gerbang utama gedung parlemen mulai berguncang hebat, didorong oleh gelombang massa yang tidak lagi bisa dibendung oleh barisan keamanan yang tampak kelelahan. Di dalam ruangan, Purbaya dan Prabowo berdiri di dekat jendela besar, menyaksikan bagaimana skenario yang mereka susun telah memicu kesadaran kolektif yang tak terbendung. Mereka tahu bahwa kehadiran massa di luar adalah satu-satunya pelindung yang mereka miliki dari tindakan represif yang mungkin dilakukan oleh Megawati dan Puan di dalam ruang sidang. Puan Maharani, yang kini terjebak di dalam ruang rapat bersama ibunya, mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan yang sulit disembunyikan. Ia mondar-mandir di balik tirai, terus-menerus menatap layar ponselnya yang dibanjiri oleh laporan tentang kerusakan pagar dan upaya pembobolan di sisi utara gedung. Megawati, di sisi lain, masih mencoba mempertahankan wibawa dengan memberikan instruksi dingin kepada kepala keamanan untuk mengerahkan personel cadangan. Namun, ketegangan di wajah para staf membuktikan bahwa kepercayaan mereka terhadap kepemimpinan dua wanita itu mulai retak. Prabowo, dengan pengalamannya yang luas, mulai memanfaatkan situasi untuk memberikan ultimatum terakhir kepada pimpinan Dewan. Ia berdiri di hadapan kamera wartawan yang masih bersiaga, menegaskan bahwa jika RUU perampasan aset tidak segera disahkan malam ini, maka tanggung jawab atas kehancuran gedung dan keselamatan orang-orang di dalamnya sepenuhnya berada di tangan mereka yang menghalangi kebenaran. Pernyataan ini disiarkan secara nasional, memicu sorakan kemenangan dari massa di luar gedung yang semakin beringas melihat keberanian sang tokoh. Situasi di dalam ruangan mencapai titik klimaks saat aliran listrik gedung tiba-tiba padam, meninggalkan seluruh ruangan dalam kegelapan total hanya diterangi oleh lampu darurat yang berkelip. Kepanikan pecah, jeritan dan suara perabotan yang beradu memenuhi ruangan saat orang-orang berusaha mencari jalan keluar. Di tengah kekacauan, Purbaya tetap berdiri di podium, suaranya yang tenang namun tegas terdengar di balik pengeras suara baterai, membacakan kembali poin-poin krusial dalam dokumen kasus yang ia bawa, seolah-olah ia sedang berkhotbah di tengah badai. Puan Maharani yang sempat terpisah dari ibunya dalam kegelapan tampak menangis histeris, sebuah sisi manusiawi yang sangat kontras dengan gambaran kekuasaan yang ia bangun selama ini, persis seperti suasana emosional yang tertangkap dalam gambar 53.876.jpg. Megawati, meski tetap berusaha tenang, mulai merasakan bahwa pengaruhnya yang selama puluhan tahun ia bangun perlahan-lahan runtuh bersama dengan runtuhnya kepercayaan rakyat. Mereka kini menyadari bahwa mereka bukanlah lagi penguasa, melainkan tawanan dari kebijakan yang mereka buat sendiri. Di sisi lain, massa akhirnya berhasil menjebol salah satu akses masuk dan mulai meluap ke koridor gedung, membawa spanduk-spanduk berisi tuntutan keadilan bagi korupsi 348 miliar rupiah yang sempat dianggap sepele oleh putusan 1,5 tahun penjara. Prabowo memerintahkan timnya untuk memastikan tidak ada kekerasan fisik terhadap anggota dewan, karena ia ingin kemenangan mereka diraih melalui jalur kehormatan, bukan dengan anarki. Fokus mereka tetap pada pengambilan keputusan legislatif yang sah, bukan sekadar pelampiasan kemarahan publik. Suasana menjadi semakin surrealis ketika para pengunjuk rasa berhadapan langsung dengan para politisi di koridor utama. Tidak ada pertumpahan darah, namun ada tatapan kebencian yang mendalam dari rakyat terhadap para wakil yang dianggap telah berkhianat. Purbaya melangkah maju, menjembatani massa dengan para anggota dewan yang ketakutan, menuntut mereka untuk kembali ke ruang sidang dan menyelesaikan tugas mereka.
Momen ini menjadi titik balik di mana rakyat secara de facto mengambil alih kendali gedung tersebut, memaksa para penghuni kursi empuk untuk mendengarkan suara yang selama ini mereka abaikan. Babak kelima ditutup dengan pemandangan dramatis, para anggota dewan yang pucat pasi berbaris kembali ke ruang sidang di bawah pengawasan ketat massa dan pengawalan simbolis dari pihak Prabowo. Pintu-pintu ruangan yang tadinya menjadi simbol perlindungan elit kini terbuka lebar, membiarkan cahaya kebenaran masuk. Megawati dan Puan terpaksa duduk kembali di kursi pimpinan, kini bukan lagi sebagai penguasa yang sombong, melainkan sebagai pesakita sejarah yang harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang mereka buat. Suasana di dalam ruang sidang telah berubah drastis menjadi sebuah pengadilan rakyat yang sesungguhnya. Tidak ada lagi aturan protokoler yang kaku, yang tersisa hanyalah hening yang mencekam, di mana setiap detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu hakim yang menanti vonis. Megawati duduk dengan punggung yang tegak, namun matanya kehilangan kilatan dominasi yang biasanya ia miliki. Ia menatap ke sekeliling ruangan yang kini dipenuhi oleh perwakilan pengunjuk rasa yang diizinkan masuk sebagai saksi sejarah. Puan Maharani, yang masih tampak terguncang, hanya bisa menunduk, menghindari sorot kamera dan tatapan penuh tuntutan dari mereka yang ada di ruangan. Purbaya berdiri di tengah arena, bukan lagi sebagai anggota dewan yang berdebat, melainkan sebagai jaksa penuntut yang mewakili suara rakyat. Ia membawa tumpukan dokumen yang lebih tebal dari sebelumnya, berisi bukti-bukti aliran dana yang membuktikan bagaimana korupsi 348 miliar rupiah itu disembunyikan melalui celah hukum yang sengaja dibuat oleh para oknum. Prabowo berdiri di sampingnya, memberikan dukungan moral yang kuat, memastikan bahwa tidak ada pihak yang berani mengintimidasi proses ini. Keduanya seolah menjadi simbol perlawanan yang tak terpisahkan dari narasi pada gambar 53.876.jpg. Satu persatu, Purbaya membeberkan kronologi penundaan RUU perampasan aset, mengungkap nama-nama yang terlibat dalam konspirasi untuk memperlambat proses hukum tersebut. Setiap kali sebuah nama disebut, gumaman marah terdengar dari balkon dan barisan massa yang memenuhi lorong sidang. Megawati mencoba memberikan pembelaan bahwa keputusan tersebut adalah langkah konstitusional, namun suaranya tenggelam oleh sorakan ketidakpercayaan. Untuk pertama kalinya, narasi kekuasaan yang ia bangun selama puluhan tahun tidak mampu membendung arus kebenaran yang kini terbuka lebar di depan publik. Puan mencoba angkat bicara untuk membelanya dan ibunya, namun ia terjebak dalam kontradiksi argumennya sendiri ketika Purbaya menyajikan bukti rekaman percakapan yang menunjukkan upaya manipulasi. Air mata yang sempat mengalir di pipi Puan sebelumnya kini berubah menjadi keringat dingin. Ia terjepit di antara kesetiaan pada partai dan kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Megawati, yang menyadari bahwa posisinya tidak lagi bisa diselamatkan, tampak mulai menarik diri, menyadari bahwa pengadilan ini bukan lagi tentang politik, melainkan tentang moralitas yang telah lama mereka abaikan. Prabowo mengambil kesempatan tersebut untuk menegaskan bahwa negara tidak akan pernah bisa maju jika integritas dilelang dengan harga yang murah. Ia memberikan pidato yang membakar semangat, mendesak agar seluruh anggota dewan yang hadir segera melakukan voting terbuka untuk mengesahkan RUU tersebut tanpa ada lagi penundaan. Suasana di dalam ruangan meledak dalam dukungan, para anggota dewan yang tadinya ketakutan kini melihat arah angin telah berubah, dan mereka mulai satu persatu mengangkat tangan sebagai bentuk persetujuan, meninggalkan Puan dan Megawati dalam keterasingan politik. Kondisi Puan Maharani saat itu benar-benar mencerminkan potret dramatis yang digambarkan dalam 53.876.jpg, di mana keangkuhan kekuasaan harus tunduk pada realita yang pahit. Di luar gedung, massa yang mendengar hasil voting melalui siaran langsung bersorak-sorai, merayakan kemenangan kecil yang akan mengubah wajah penegakan hukum di Indonesia selamanya. Purbaya dan Prabowo telah berhasil melakukan apa yang selama ini dianggap mustahil, memaksa sebuah sistem yang korup untuk memakan ekornya sendiri. Megawati tampak menatap kosong ke depan saat menyadari bahwa kerajaan yang ia pimpin kini berada di titik nadir kehancuran. Puan, yang masih mencoba menutupi wajahnya dari sorotan kamera, tampak sadar bahwa warisan politik yang ia bawa telah ternoda oleh skandal yang mereka coba tutupi. Pengadilan rakyat ini bukan hanya menghukum mereka secara administratif, tetapi juga menghancurkan legitimasi mereka di mata publik secara permanen.
Keheningan di meja pimpinan dewan menjadi simbol berakhirnya era dominasi mereka yang tak tersentuh. Babak ke-6 berakhir dengan suasana yang sangat emosional, di mana keadilan akhirnya menemukan jalannya di tengah tumpukan debu konspirasi. Rakyat yang hadir di ruang sidang mulai menyanyikan lagu kebangsaan dengan hikmat, sebuah suara yang menggetarkan fondasi gedung DPR yang angker. Purbaya dan Prabowo saling berjabat tangan, sebuah gestur yang menandai dimulainya era baru, sementara kamera terakhir merekam wajah Puan dan Megawati yang tampak menyatu dalam kekalahan yang mendalam. Setelah pengadilan rakyat tersebut, gedung DPR tidak lagi menjadi benteng bagi segelintir elit, melainkan pusat komando bagi agenda perombakan sistem besar-besaran. Purbaya dan Prabowo segera membentuk komite transisi darurat untuk memastikan RUU perampasan aset yang baru saja disahkan tidak sekadar menjadi tumpukan kertas, melainkan instrumen yang memiliki taring. Mereka mengundang pakar hukum independen, perwakilan buruh, hingga tokoh masyarakat untuk duduk bersama merumuskan mekanisme eksekusi aset koruptor yang transparan. Semangat reformasi yang sempat padam kini membakar kembali dengan intensitas yang tak terbayangkan sebelumnya. Di sisi lain, Puan Maharani dan Megawati kini harus menghadapi kenyataan pahit berupa investigasi mendalam terkait keterlibatan mereka dalam sabotase legislasi. Citra yang selama ini mereka jaga dengan rapat kini hancur lebur di hadapan publik, sebagaimana terekam dalam dramatisasi peristiwa yang merujuk pada gambar 53.876.jpg. Kehidupan politik mereka yang biasanya penuh dengan kemewahan dan fasilitas istimewa kini berubah menjadi deretan pemeriksaan maraton oleh aparat penegak hukum yang kini berani bertindak independen. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan yang sebelumnya begitu mencengkeram elit kini berpindah ke pihak-pihak yang selama ini merasa kebal hukum. Fenomena ini menciptakan efek domino di mana banyak pejabat tinggi mulai mengajukan pengunduran diri, takut terseret dalam sapu bersih yang sedang dilakukan oleh tim Purbaya dan Prabowo. Gedung DPR yang biasanya tenang dan eksklusif kini dipenuhi oleh orang-orang baru yang membawa semangat perombakan total. Perubahan ini terasa sangat nyata, mengguncang fondasi birokrasi yang selama bertahun-tahun terbiasa dengan budaya kolusi. Prabowo, dengan ketajaman naluri militernya, menginstruksikan agar seluruh aset yang berhasil disita dari koruptor langsung dialihkan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan subsidi rakyat kecil. Langkah ini diambil untuk memberikan bukti nyata bahwa keadilan bukan hanya soal menghukum, tetapi juga soal mengembalikan hak rakyat. Tindakan ini membuat rakyat semakin teguh berdiri di belakang Purbaya dan Prabowo, menciptakan barisan pertahanan sipil yang membuat elit lama tidak berani melakukan perlawanan balik yang bersifat destruktif. Megawati, dalam momen isolasi di rumah pribadinya, mulai menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kepentingan kelompok tidak akan pernah abadi. Sementara itu, Puan tampak mulai memahami bahwa dunia politik pasca insiden tersebut tidak akan pernah bisa kembali ke pola lama yang ia kenal. Keduanya kini hanyalah penonton dari gelombang perubahan besar yang sedang mengubah wajah Indonesia secara permanen. Pengalaman mereka dalam menghadapi krisis ini menjadi pelajaran sejarah yang pahit tentang bagaimana kesombongan kekuasaan dapat meruntuhkan segalanya dalam semalam. Purbaya terus bergerak, menggunakan media sosial untuk menjaga transparansi proses reformasi ini agar tetap diawasi oleh rakyat setiap detiknya. Ia memastikan bahwa tidak ada lagi ruang gelap di dalam gedung DPR di mana kesepakatan-kesepakatan kotor bisa dibuat. Rakyat yang dulu hanya menjadi objek kebijakan, kini telah berubah menjadi subjek yang aktif mengawal jalannya pemerintahan. Perubahan psikologis masyarakat ini adalah kunci utama yang menjaga agar agenda reformasi tetap berjalan di jalur yang benar. Di koridor-koridor gedung parlemen, para staf yang tersisa mulai beradaptasi dengan budaya kerja baru yang menuntut kejujuran dan kecepatan. Suasana yang tadinya penuh dengan intrik dan kasak-kusuk rahasia, kini digantikan oleh diskusi-diskusi produktif mengenai masa depan bangsa yang lebih berintegritas. Purbaya dan Prabowo berhasil menciptakan sebuah preseden baru, bahwa kekuasaan sesungguhnya adalah mandat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Babak ketujuh ini diakhiri dengan suasana kerja keras yang optimis, di mana setiap kebijakan yang lahir kini didasari oleh kepentingan rakyat banyak. Meskipun masih banyak tantangan di depan mata untuk membersihkan sisa-sisa korupsi yang mengakar, setidaknya pondasi baru telah diletakkan.
Reformasi total bukan lagi sekadar slogan, melainkan sebuah realitas yang sedang berjalan, membawa harapan baru bagi masa depan bangsa yang lebih bersih dan berkeadilan. 1 tahun telah berlalu sejak badai politik yang mengguncang Senayan, dan wajah gedung DPR kini tampak berbeda, bukan hanya secara fisik karena peremajaan bangunan, tetapi juga secara atmosfer. Purbaya dan Prabowo, yang kini berdiri di garis depan pengawasan nasional, telah berhasil mengawal transisi menuju sistem hukum yang lebih tegas dan transparan. RUU Perampasan Aset bukan lagi sekadar dokumen, melainkan pedang tajam yang teruji. Aset-aset bernilai triliunan rupiah hasil tindak pidana korupsi telah berhasil disita dan dikembalikan sepenuhnya ke kas negara, memutus rantai impunitas yang selama ini mencengkeram negeri. Kehidupan di luar gedung parlemen pun mencerminkan perubahan tersebut, di mana harapan rakyat yang dulunya sempat padam kini menyala kembali. Pembangunan infrastruktur sosial yang dibiayai dari sitaan koruptor kini berdiri megah di berbagai pelosok, membuktikan bahwa keadilan ekonomi adalah konsekuensi langsung dari tegaknya hukum. Rakyat tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan mitra aktif yang terus mengawal kebijakan melalui sistem transparansi digital yang dibangun oleh Komite Transisi. Kepercayaan publik yang sempat hilang akibat potret suram seperti dalam gambar 53.876.jpg kini perlahan pulih, digantikan oleh optimisme akan masa depan bangsa yang lebih berintegritas. Di sisi lain, narasi kekuasaan masa lalu yang diwakili oleh Megawati dan Puan Maharani telah benar-benar memudar dari panggung utama. Mereka, yang dulunya memegang kendali penuh atas dinamika politik, kini menjalani masa-masa kontemplasi jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan, menanggung beban sejarah atas keputusan-keputusan yang sempat memicu kemarahan rakyat. Proses hukum yang mereka hadapi berjalan secara objektif dan independen, sebuah bukti nyata bahwa tidak ada lagi orang yang berada di atas hukum, tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang pernah mereka genggam. Prabowo, dengan kedewasaan politiknya, kini lebih banyak berperan sebagai penasihat strategis yang memastikan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga di tengah proses pembersihan yang masif. Ia menolak untuk menggunakan popularitasnya demi membangun kultus individu, melainkan fokus pada penguatan institusi agar sistem tidak lagi bergantung pada satu atau dua orang saja. Bersama Purbaya, ia telah menciptakan standar baru dalam bernegara, di mana kewibawaan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang ia miliki, melainkan dari seberapa besar pengabdian yang ia berikan bagi kepentingan rakyat. Purbaya, yang tetap mempertahankan integritas dan gaya bicaranya yang lugas, kini menjadi simbol pengawasan publik yang tak kenal lelah. Ia sering terlihat turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan rakyat dan memastikannya masuk ke dalam agenda prioritas DPR, menutup celah bagi praktik-praktik koruptif yang dulu sempat merajalela. Gedung DPR kini tidak lagi menjadi benteng elit, melainkan rumah rakyat yang terbuka, di mana setiap suara didengar dan setiap kebijakan dipertanggungjawabkan di hadapan publik tanpa ada lagi yang ditutupi. Saat matahari pagi menyinari gedung parlemen, suasana terlihat tenang namun penuh dengan gairah kerja yang produktif. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakkan atau ancaman kerusuhan yang membayangi, yang ada hanyalah keyakinan bahwa fondasi bangsa telah diperbaiki ke arah yang lebih baik. Rakyat Indonesia kini melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, membawa pelajaran berharga bahwa setiap kali mereka bersatu untuk menuntut keadilan, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi kehendak mereka. Kisah tentang pertempuran di Senayan ini akan terus dikenang sebagai sebuah titik balik sejarah, sebuah bab di mana bangsa ini memutuskan untuk keluar dari kegelapan masa lalu. Gambar 53.876.jpg yang dulu menggambarkan tangisan, ketakutan, dan skandal korupsi, kini hanya menjadi catatan sejarah tentang betapa dekatnya negara ini dengan kehancuran sebelum akhirnya bangkit kembali. Fajar baru telah terbit, membawa janji akan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bermartabat bagi generasi mendatang. Selesailah kisah ini, sebuah pengingat bahwa kebenaran mungkin sempat tertunda, namun pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Dengan berakhirnya bab ke-8 ini, menutup perjalanan drama politik yang penuh intrik dan transformasi, bangsa ini kini menatap cakrawala baru dengan keberanian yang baru pula. Segala luka politik di masa lalu kini telah menjadi pelajaran, sementara harapan kini menjelma menjadi kenyataan yang terus diperjuangkan bersama-sama.